Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Arbianto, NPM 22312004. Di bab ini kita akan membahas tiga aplikasi utama NLP, yaitu apa? Sistem pencarian informasi atau IR, sistem ringkasan teks atau TS, dan chatbot pertanyaan jawaban QA. Nah, IR membantu menemukan informasi dari data tak terstruktur seperti teks, gambar, atau video. TS merangkum data panjang menjadi ringkasan singkat untuk tugas seperti klasifikasi teks atau pembuatan berita. QA memungkinkan interaksi manusia mesin dengan bahasa alami untuk menjawab pertanyaan spesifik. Oke, eh pengantar sistem IR, yaitu sistem IR menggunakan teknik AI seperti Ngram, Word to Facts untuk dan aturan untuk mengekstrak informasi dari korpus besar. Tapi terbatas oleh komputasi dan biaya pemeliharaan aturan. Korpus ini berkembang pesat dengan format standar dan model pralati, memungkinkan IR menangani istilah umum dan spesifik domain seperti lease dan bisa berarti tempat atau sewa untuk hasil pencarian yang lebih baik. Hmm. Model ruang vektor dalam IR. Nah, model ruang vektor ini diperkenalkan oleh Salton pada tahun 1960 sampai 1970, merepresentasikan dokumen dari query sebagai vektor berdasarkan kata. Nah, relevansi dihitung dengan kesamaan konsinus antara vektor dokumen dan query. Nah, seperti ini. Kata menggunakan TF, frekuensi istilah, dan IDF, frekuensi dokumen terbalik. Untuk menentukan pentingnya istilah, model ini efektif untuk mesin pencari. Nah, model distribusi istilah dalam IR. Model probabilistik ini prinsip peningkatan probabilistik PRB untuk menghitung relevansi query dengan interferensi statistik. Mirip dari model Bayesian, OKB BM25 menyempurnakan PRB dengan menggabungkan IDF dan umpan balik relevansi untuk optimasi pencarian. Tantangannya adalah estimasi probabilitas yang akurat dalam aplikasi praktis. Nah, berikutnya ada pengindeksan semantik listen dalam IR. Pengindeksan semantik listen LSI menggunakan topik untuk merepresentasikan semantik dokumen menggantikan istilah pencarian yang kurang andal dengan analisis faktor satu mode dokumen dan dua mode istilah dokumen. Melalui dekomposisi nilai singular SVD, LSI mengabaikan faktor kecil untuk aproksimasi matriks asli. Gambar 9.11 sampai 9.13 ini meningkatkan relevansi pencarian. Ah, Nah, oke. Eh, Berikutnya itu ada eh, segmentasi wacana dalam IR. Segmentasi wacana eh, itu membagi dokumen menjadi bagian yang berdasarkan makna menggunakan metode seperti text stealing yang membandingkan kesamaan antar kalimat 9.14 seperti gambar yang 9.14. Pendekatan berbasis aturan menggunakan kata seperti but untuk pembelajaran mesin, fitur seperti Ngram membantu segmentasi mendukung aplikasi hilir seperti produktivitas berbasis kecerdasan. Nah, nih. Berikutnya kita masuk ke segmentasi ringkasan teks. Nah, ini informasi yang
motivasinya informasi berlimpah membuat ringkasan otomatis diperlukan untuk memahami poin utama dengan cepat. Meski tantangannya adalah kata baru dan struktur teks yang kompleks. Nah, definisi tugasnya, ringkasan teks menghasilkan versi pendek dari teks panjang, menangkap ide utama melalui ekstraksi atau menyusun ulang kata Mahala Laksmi dan Fatima tahun 2022. Lalu pendekatan dasarnya itu ada dua pendekatan. Ekstraktif memilih frasa dari teks asli, sederhana tapi kurang fleksibel, dan abstraktif menghasilkan kata baru menyerupai pemahaman manusia tapi kompleks. Lalu ada taks tujuan tugas membantu tujuan tugas ini membantu tujuan pengguna memahami teks mentah dalam waktu singkat. Sub proses. Tugas sub proses. Ini teks yang dipecah menjadi kalimat, di encode menjadi vektor, diurutkan berdasarkan kesamaan lalu dirangkum berdasarkan peringkat tertinggi. Berikutnya ada teks ringkasan, dataset ringkasan. Nah, itu dataset populer termasuk DUJ, 500 artikel berita, NYT, artikel 1996 sampai 2007, CNN, Daily Mail, ringkasan multi kalimat, Gigawatt, 4 juta artikel, dan LCSTS, teks pendek WHO. Berikutnya ada eh, jenis sistem ringkasan berdasarkan input tunggal satu dokumen atau ganda beberapa dokumen. Berdasarkan sudut pandang, berfokus pada query, generik, atau pembaruan berdasarkan konten indikatif, konteks parsial, informatif, atau lengkap, kata kunci atau judul. Ringkasan berfokus query versus generik. Nah, ini ringkasan yang dengan query pencarian mirip PR, tapi bias query. Ringkasan generik mencakup topik utama dalam tanpa query. Sulit dievaluasi karena minim redundansi. Lalu ada ringkasan dokumen tunggal ganda. Dokumen tunggal sulit karena informasi tidak konsisten. Ganda mengatasi kontradiksi dengan pengelompokan tema. Kata Erkan dan Radev tahun 2004. Teknik seperti TF atau IDF, MMR, atau EDR dan DAF digunakan untuk hubungan semantik. Nah, berikutnya, sistem ringkasan teks mana? Sampai mana tadi? Nah, berikutnya ada sistem ringkasan teks kontemporer. Sistem ekstraktif, yaitu eh, memilih kalimat penting lebih dari tiga kalimat pertama. Model seperti LSA dan Bayesian digunakan, tapi hasilnya kurang koheren. Berikutnya ada sistem ringkasan contemporary, yaitu yang pertama sistem ekstraktif, yaitu eh metode berbasis graf berikutnya. Text rank dan text rank, like rank ini menggunakan algoritma PageRank untuk peringkat kalimat berdasarkan hubungan antar teks. Metode berbasis fitur. Ini algoritma dan Summaruner mengevaluasi fitur kalimat seperti frekuensi kata menggunakan DNN. Berikutnya ada topik, metode berbasis topik.
Ini LSA menggunakan SVD untuk mendeteksi topik dan memilah kalimat relevan. Ada berikutnya metode berbasis tata bahasa. Ini mengurai struktur sintaksis untuk memilih atau menyusun ulang teks. Berikutnya sistem abstraktif. Nah, ini menggunakan deep learning, RL, TL, dan PLTM. Menggunakan menghasilkan ringkasan alami meski kompleks dan koherensi. Berikutnya ada metode ringkasan berbantuan. Nah, nih. Ini menggabungkan model otomatis dengan keputusan manusia, sering menggunakan kerangka encoder dan decoder. Berikutnya ada sistem kombinasi. Ini jaringan pointer generator menggabungkan atensi untuk fokus pada kata kunci mengoptimalkan ringkasan. Berikutnya ada Q&A, sistem AI. Sistem AI meniru interaksi manusia dengan teknologi seperti ASR, NLU, DM, NLG, dan SS. Ini melibatkan linguistik komputasi, pembelajaran mesin, dan deep learning untuk chatbot atau asisten pribadi dengan fokus pada domain terbuka atau khusus. Sistem KNA berbasis aturan. Nah, ini menggunakan pencocokan pola dari basis data dialog besar seperti AIML, detektif tapi tanpa kemampuan belajar. Berikutnya sistem QA berbasis IR ini menggunakan data tak terstruktur dari web atau WordPress dengan KBQE memanfaatkan graf pengetahuan dan SPO dan untuk ekstraksi relasi. Berikutnya ada berbasis jaringan saraf. Nah, ini menggunakan RNN, LSTM atau Transformer Board GPT dengan kerangka encoder dan decoder untuk memahami dan menghasilkan respon alami. Berikutnya tinjauan sistem eh, Q&A di industri. Sistem Q&A ILMI. Mana? Nah, ini. Alimi. Q&A system. Ini Alimi bagian dari Taobao menggabungkan ear dan sek to sek dengan atensi untuk menjawab jutaan pertanyaan e-commerce termasuk 5% obrolan umum. Berikutnya ada contoh dari QoS. Ini chatbot dengan 660 juta pengguna fokus pada IQ dan EQ. Mendukung obrolan dari 11 platform dengan graf pengetahuan RNN untuk respon kontekstual. Berikutnya ada agen percakapan transfer O. Transfer O varian GPT-2 menggunakan pembelajaran transfer untuk dialog berbasis persona, menghasilkan respon alami dengan atensi bertopeng. Oke, mungkin pelajarannya sampai sini aja dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikutnya langsung kita masuk praktikum di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.